yang dikasihi Tuhan Yesus. Terima kasih buat tim PWMD, Tuhan berkati saudara. Salam Bapak Ibu Saudaraku. Salam semua. Adakah Bapak Ibu Saudara baik-baik saja? Amin. Salam dulu kiri kanan saudara. Kiranya kau baik-baik saja. Haleluya. Puji Tuhan. Roh jiwa dan tubuh kita baik-baik saja, amin. Nah, puji Tuhan Bapak Ibu Saudaraku, firman Tuhan kepada kita mengawali bulan Maret ini. Yang sadar ini sudah bulan Maret, katakan saya. Nah, masuk bulan ketiga tahun 2025. Kira-kira mujizat apa yang sudah kita terima? Kan tahun ini bagi Allah tidak ada yang, juga bagi saya dan saudara yang percaya tidak ada yang. Dan sejak Natal sampai hari ini kita dilengkapi dengan firman Tuhan, bahwasanya keajaiban-keajaiban Tuhan menyertai kita. Tentunya dengan kita juga melakukan firman Tuhan, pertobatan demi pertobatan. Nah, hari ini kita sampai di topik iman yang menurunkan keajaiban Tuhan atau yang menurunkan mujizat Tuhan. Kenapa kita perlu? Memang dalam hidup ini kita akan selalu diperhadapkan dengan berbagai macam pergumulan, yaitu berbagai macam tantangan dan kesulitan di bidang apapun. Bahkan seringkali pergumulan itu begitu kompleks, sepertinya susah keluarnya, tidak ada, malah tidak ada jalan keluarnya. Pada saat itulah kita butuh keajaiban Tuhan. Ketika kita tidak mengerti apa yang harus kita lakukan, kita tidak boleh menyerah sebagai orang percaya. Kita harus datang lebih lagi kepada Tuhan. Katakan amin. Seiring dengan pertumbuhan rohani kita, Tuhan tidak mau kita terus di zona nyaman. Apa zona nyaman itu? Enggak ada masalah, mulus-mulus saja. Ya kalau lagi baik-baik saja, semua pun bisa. Ya beribadah, ya melayani, itu zona nyaman. Tetapi seiring dengan pertumbuhan rohani kita, Tuhan harus membawa kita keluar dari zona nyaman tersebut. Dengan kata lain, Tuhan tidak mau iman kita begitu-begitu saja. Tuhan ingin iman kita naik level melalui berbagai perkara yang terjadi, peristiwa-peristiwa yang terjadi, maupun situasi yang terlihat mustahil bagi manusia, tetapi bagi kita itu tidak mustahil. Haleluya. Hari ini kita belajar untuk lebih lagi datang kepada Tuhan, bukan biasa-biasa saja. Datang pada Tuhan Yesus, sumber keajaiban itu, sumber mujizat itu, dengan tidak kenal menyerah. Saya mau tanya saudara, pernahkah saudara meminta pertolongan kepada seseorang dan orang itu diam? Pernah? Pernah? Dan ketika seseorang itu memperlakukan saudara seperti itu, apa tindakan saudara? Sedih, bisa kecewa, nangis, pergi dengan ngedumel. Katanya anak Tuhan, tapi kok gak mengasihi. Katanya anak Tuhan, tapi kok gak dikasih aku minjamnya. Katanya anak Tuhan, tapi kok begitu, ngedumel. Hari ini kita belajar dari seorang perempuan Kanaan yang walaupun dia tidak seharusnya dapat bagian itu, tapi dapat karena ini tidak kenal menyerah. Mungkin saudara sudah sering dengar, tapi mari naikkan level iman saudara. Yang mau menaikkan level imannya, katakan saya. Mari kita baca dari Matius 15 ayat 21 sampai 28. Matius 15
ayat 21 sampai 28. Saya akan baca ayat 21, Bapak Ibu Saudara lanjutkan 22, dan kita bergantian sampai ayat 28. Lalu Yesus pergi dari situ dan menyingkir ke daerah Tirus dan Sidon. Tetapi Yesus sama sekali tidak menjawabnya. Lalu murid-muridnya datang dan meminta kepadanya, suruhlah ia pergi. Ia mengikuti kita dengan berteriak-teriak. Tetapi perempuan itu mendekat dan menyembah dia sambil berkata, Tuhan, tolonglah aku. Kata perempuan itu, benar Tuhan, namun anjing itu makan rema-rema yang jatuh dari meja tuannya. Maka Yesus menjawab dan berkata kepadanya, hai ibu, besar imanmu, maka jadilah kepadamu seperti yang kau kehendaki. Dan seketika itu juga, biarlah saat ini semua saudara yang sakit sembuh, semua saudara yang terikat dosa apapun bebas, semua saudara yang punya pergumulan apapun ada solusinya. Haleluya. Saudaraku, di awal perikop dikatakan Yesus pergi dari situ dan menyingkir ke daerah Tirus dan Sidon. Tirus dan Sidon itu terletak di utara daerah Libanon kalau kita melihat peta ya. Tirus dan Sidon ini kalau kita lihat di Alkitab, dia punya sejarah panjang. Daerah itu adalah tempat kediaman bangsa Fenisia atau daerah Kanaan. Dan dalam sejarah, Kanaan itu dicatat mereka tidak punya hubungan yang baik dengan Israel, maka disuruh Tuhan tumpas. Tetapi kita melihat bagaimana seorang perempuan Kanaan, seorang bangsa Siro-Fenisia, non-Yahudi, memohon kepada Yesus untuk menyembuhkan anak perempuannya yang kerasukan setan. Dia orang asing, dan dalam kitab-kitab Torah itu ditetapkan untuk dibasmi karena memang mereka itu punya kerusakan rohani dan moral. Namun di sini perempuan Kanaan ini ternyata menjadi satu dari 2 orang yang dinyatakan oleh Yesus sebagai orang yang memiliki iman yang lebih besar daripada orang-orang di Israel. Bayangkan hanya 2 orang disebut Tuhan, besarlah iman. Dia salah satunya. Awalnya Yesus sama sekali tidak menjawabnya. Namun setelah didesak oleh murid-muridnya, ajaib juga ya, didesak murid-murid, Yesus pun dengar muridnya. Apa dibilang Yesus? Aku diutus hanya kepada domba-domba yang hilang dari umat Israel. Disinilah banyak orang salah menafsirkan. Ya memang Yesus itu hanya untuk orang Israel. Saudara, maksud perkataan Yesus adalah bahwa keselamatan diberitakan kepada bangsa Israel terlebih dahulu sebelum diberitakan kepada seluruh dunia. Memang pada saat itu pemberitaan tentang keselamatan masih difokuskan kepada orang Yahudi karena Yesus belum mati. Tetapi setelah Yesus mati di kayu salib dan dia bangkit dari kematian, dia perintahkan kepada murid-muridnya supaya memberitakan Injil kepada segala bangsa. Bukan lagi hanya untuk orang Israel, tapi kepada segala bangsa, termasuk saya dan saudara, bangsa Indonesia dan seluruh bangsa-bangsa di dunia. Amin. Mendengar jawaban Yesus, perempuan tersebut malah mendekat, menyembah Yesus dan kembali meminta tolong. Tadi kita ada baca
Nanti kita lihat lagi seterusnya, dikatakan di situ anjing. Kata anjing adalah istilah yang biasa dipakai oleh orang Yahudi untuk menghina orang yang non-Yahudi. Dan kata anak-anak itu ditujukan kepada bangsa Yahudi. Dan kata roti yang dikatakan Yesus, roti tidak disediakan bagi anjing. Kata roti itu merujuk kepada pesan Yesus, merujuk kepada kuasa yang ada pada Yesus. Yesus mengindikasikan bahwa belum waktunya kuasanya ditunjukkan kepada orang non-Yahudi, karena orang Yahudi belum sepenuhnya mengerti dan menerima kuasa Yesus pada masa itu. Di sisi lain, kata anjing di sini dipakai oleh Yesus bukanlah tentang anjing-anjing liar di luar sana, tetapi soal anjing peliharaan. Ya. Jadi perkataan Yesus bukanlah untuk menghina, melainkan untuk menguji iman perempuan ini. Lalu perempuan Kanaan ini berkata, "Benar Tuhan, namun anjing itu makan rema-rema yang jatuh dari meja tuannya." Artinya perempuan ini tidak menyerah dan terus memohon sampai akhirnya Yesus mengabulkan permintaannya. Yang mau dikabulkan permintaannya katakan saya. Saudara, perempuan Kanaan ini memberikan teladan iman yang tahan uji dan pantang menyerah. Hingga Yesus berkata, "Hai ibu, besar imanmu." Bagaimana kita memiliki sikap seperti ini? Tidak mudah menyerah sampai kita beroleh kuasa itu, sampai kita beroleh keajaiban yang kita perlukan itu, sampai kita beroleh mujizat Tuhan yang kita perlukan itu. Dari perempuan ini kita belajar, yang pertama, berpikir positif. Apa Bapak Ibu Saudaraku? Saya katakan tadi bahwa waktu itu orang Kanaan mempunyai image atau citra atau gambaran negatif terhadap orang Kanaan, karena mereka anggap orang Kanaan membawa pengaruh buruk kepada orang Israel. Dalam keadaan tersebut perempuan Kanaan itu tidak berkecil hati. Katakan tidak berkecil hati. Ini penting. Tetapi dia berpikir positif dan dia menghampiri Tuhan Yesus. Dikatakan, maka datanglah seorang perempuan Kanaan dari daerah itu dan berseru, "Kasihanilah aku ya Tuhan, anak Daud, karena anakku perempuan kerasukan setan dan sangat menderita." Dia menyebut Yesus sebagai anak Daud. Orang Yahudi saja sangat susah menyebut Yesus sebagai anak Daud. Sebutan anak Daud itu berbicara mengenai pengakuan bahwa Yesus adalah Mesias yang dinubuatkan oleh para nabi. Namun di sini kita melihat bahwa wanita yang tidak mengenal Yesus ini berani mengakui bahwa Yesus adalah anak Daud. Kenapa? Karena dia sudah mendengar cerita tentang Yesus dari banyak orang, sehingga imannya timbul. Dia punya pikiran positif, kalau aku datang, Yesus sanggup menyembuhkan anakku ini, karena sudah kudengar dia menyembuhkan banyak orang sakit. Sekarang saya tanya saudara, apapun persoalan saudara, ada lanjutnya bagaimana kita memiliki sikap yang tidak mudah menyerah, tidak terpengaruh oleh keadaan. Saudaraku, di ayat 23-24 kita lihat tadi, berani terus meminta walau kelihatannya Tuhan diam. 23a dikatakan, tetapi Yesus sama sekali tidak menjawabnya. Mengapa dia diam? Di dalam Alkitab, Allah yang mendorong umatnya berseru,
mendorong umatnya berdoa. Namun kadang juga digambarkan bahwa Allah kelihatan diam. Memang hal ini bukanlah sesuatu yang aneh, karena kita melihat khususnya dalam kitab Mazmur, kalau kita baca contohnya di Mazmur 22, di situ judulnya Allahku, mengapa kau tinggalkan aku, kata Daud. Bahkan kalau kita baca di kitab Habakuk pasal 1 misalnya, di sana kita menemukan Tuhan seolah-olah tidak mendengar seruan sang nabi. Lalu menjadi pertanyaannya, kenapa Allah yang mendorong umatnya berdoa, namun saat yang sama dia diam? 1000 bahasa. Terkadang Allah diam untuk menguji ketangguhan dan kesungguh-sungguhan iman dari umatnya. Amin Bapak Ibu. Bukan berarti dia tidak mau menolong. Ketika kita mempercayai karakter Tuhan yang bisa dipercayai walaupun dia diam, ini penting. Ketika kita mempercayai karakter Tuhan yang bisa dipercaya walaupun dia diam, pada akhirnya kita bisa mendapatkan apa yang kita butuhkan. Haleluya. Penundaan dari Allah bukanlah berarti penolakan. Hanya karena tidak mendapat jawaban doa dengan segera, bukan berarti pada akhirnya kita tidak mendapatkan apa yang kita butuhkan. Berani terus berusaha meskipun orang lain membuat kita patah semangat. Ada nggak di sini karena lihat orang lain jadi patah semangatnya ikut Tuhan? Dikatakan ayat 23b, lalu murid-muridnya datang dan meminta kepadanya, suruhlah ia pergi. Ia mengikuti kita dengan berteriak-teriak. Tahukah saudara bahasa aslinya kerajai? Artinya berteriak-teriak dengan suara yang nyaring secara terus-menerus. Itulah yang dilakukan perempuan ini. Inilah yang perlu kita lakukan di dalam kehidupan kita dalam mengikut Tuhan. Kadang-kadang kita memiliki sesuatu yang kita pergumulkan dan doakan. Kadang-kadang kita bukan saja berhadapan dengan Tuhan yang masih diam, tapi kita juga berhadapan dengan situasi yang tidak mendukung. Namun ketika kita berusaha dengan sungguh-sungguh, dengan serius, walaupun kelihatannya Tuhan diam, walaupun keadaan tidak mendukung, lingkungan tidak membantu, keluarga tidak mendukung, tapi pada akhirnya kita akan mendapat terobosan dari Tuhan yang menciptakan kehidupan kita. Amin. Lihat wanita ini, walaupun murid-murid Yesus sendiri meminta Yesus untuk menyuruh perempuan Kanaan itu pergi, tapi perempuan itu tetap tegar, tidak berkecil hati. Demikian pula saya dan saudara. Ketika kita menghadapi kesulitan kita, jangan mudah putus asa. Jangan patah semangat. Katakan kiri kanan saudara, jangan patah semangat saudaraku. Sekalipun orang lain tidak mendukungmu. Amin. Berani terus meminta meskipun sebenarnya kita tidak layak. Perempuan Kanaan ini memberi kita teladan. Bagaimana tidak? Ketika ia datang memohon kesembuhan dari anak perempuan yang kerasukan setan, Yesus malah menjawab, kau gak bisa dapat bagian ini. Bahwa perempuan tersebut tidak masuk hitungan untuk beroleh kuasa itu. Tapi lagi-lagi perempuan itu tidak tersinggung. Orang-orang yang mudah tersinggung jauh dari mujizat. Katakan kiri kanan saudara, no tersinggung-tersinggung. Haleluya. Saudara naikkan level iman, amin. Kalau ada yang menyinggung hati saudara, naikkan imanmu.
Aku tahu Tuhanku hidup. Tuhan berpihak kepadaku. Haleluya. Jangan mudah tersinggung. Yang mudah tersinggung katakan amin. Boleh. Haleluya. Poin selanjutnya, saudaraku, bagaimana kita memiliki seperti apa yang dimiliki wanita ini, merendahkan diri di hadapan Tuhan dan mengandalkan Dia. Tadi malam ada seorang hamba Tuhan di sini yang berkhotbah dari KMK, alumni USU. Salah satu yang saya ambil adalah kita tidak boleh mengandalkan diri kita, kebaikan kita, apa yang ada pada kita. Semua hanya karena anugerah. Kita mengandalkan kasih setia-Nya, kita mengandalkan kemampuannya, bukan kemampuan kita. Saudaraku, sepenggal lirik lagu rohani mengatakan, mungkin saudara pun sering menyanyikannya begini: di hadapan hadirat-Mu ya Bapa, ku datang dengan kerinduan. Di hadapan hadirat-Mu ya Bapa, segala keangkuhan ku hilang. Saudaraku, keangkuhan, kesombongan hanya bisa hilang kalau berhadapan dengan hadirat Tuhan. Kalau saudara mau bebas dari kesombongan, datang pada Tuhan. Siapakah orang sombong? Bukan hanya orang kaya, bukan hanya pejabat, bukan hanya orang petinggi. Orang sombong adalah yang mengandalkan kekuatannya sendiri. Saudaraku, lagu ini mengajar kita untuk datang ke hadirat Tuhan dengan kerendahan hati, dan faktanya tanpa sadar kita, terutama orang karismatik, saudaraku, kita seringkali justru seperti jadi majikan kepada Tuhan. Sadar atau tidak sadar, dalam doa bukannya kita bersyukur, saudaraku, bukannya kita mengagungkan Tuhan, malah kita lebih sering memerintah Dia dengan berkata, Tuhan berkati aku, Tuhan lindungi aku, Tuhan buat aku sukses, dan lain sebagainya. Kalau tidak, gak ibadah aku. Kalau gak kau berkati minggu ini Tuhan, gak kulayani lagi kau. Sering, banyak, bukan hanya orang Kristen yang belum lahir baru, yang sudah lahir baru pun sering demikian. Bahkan hamba Tuhan pun ada begitu. Saudaraku, ayat 25 sampai 27 dikatakan tadi, tetapi perempuan itu mendekat dan menyembah Dia sambil berkata, Tuhan tolonglah aku. Tetapi Yesus menjawab, ini lagi-lagi dinaikkan lagi levelnya, tidak patut mengambil roti yang disediakan bagi anak-anak dan melemparkannya kepada anjing. Kata perempuan itu, benar Tuhan, namun anjing itu makan rema-rema yang jatuh dari meja tuannya. Sikap perempuan ini adalah bukti langsung dari kerendahan hatinya. Namun Yesus malah sekali lagi menguji dengan menyamakan dia seperti anjing. Sekalipun wanita ini diberikan jawaban yang tidak enak, jawaban yang menyakitkan, namun dia tidak berpaling dan meninggalkan Yesus. Tetapi lagi-lagi, bukannya dia pergi dengan amarah atau kekesalan hati atau ngedumel, tapi dia justru seolah membenarkan perkataan Yesus. Wanita ini berseru, Tuhan, jika orang Yahudi adalah anak-anak yang duduk di meja makan, dan orang bukan Yahudi seperti aku ini adalah anjing yang duduk di kaki mereka, di kaki meja mereka, maka tidak apa-apa. Karena anjing mendapatkan remah-remah. Tuhan, remah-remah pun jadilah. Itu yang saya butuhkan. Sisa-sisa dari kuasa
Wow. Remah-remah pun jadilah. Dan remah-remah itu pun bisa menyembuhkan penyakit. Amin. Haleluya. Jangankan kuasa full, remah-remah pun bisa membebaskan orang yang kerasukan setan. Wow. Saudaraku, mari datang kepada Tuhan dengan membawa permohonan. Pastikan sikap hati kita meminta pertolongan sudah benar, bukan karena kita merasa layak. Saudaraku, ingat, Tuhan bukan pesuruh, tapi Dia Allah Maha Kuasa. Saudaraku, faktanya setiap orang yang datang kepadanya berbekal kerendahan hati tidak pernah kembali dengan tangan hampa. Kerendahan hati merupakan kunci untuk menerima kehendak Tuhan. Katakan kiri kanan saudara, mari kita rendah hati. Haleluya. Jangan pernah menyombongkan diri. Kita tidak bisa mengandalkan segala sesuatu yang ada pada diri kita, baik kekayaan, kepandaian, jabatan kita. Hanya kepada Dia sajalah kita berharap. Kita harus andalkan Tuhan, karena tanpa Dia, Yohanes 15 ayat 5 berkata, kita tidak bisa berbuat apa-apa tentang kerajaan sorga. Kita tidak bisa berbuat apa-apa tentang hal rohani. Hanya Dia yang dapat meluruskan jalan kita. Amsal 3:5-6 berkata, akuilah Dia dalam segala lakumu. Itu orang rendah hati. Jelas-jelas dikatakan di situ, Amsal 3:5-6, percayalah kepada Tuhan dengan segenap hatimu dan janganlah bersandar kepada pengertianmu sendiri. Akuilah Dia dalam segala lakumu, maka Ia akan meluruskan jalanmu. Janganlah engkau menganggap dirimu sendiri bijak, takutlah akan Tuhan dan jauhilah kejahatan. Inilah orang yang rendah hati. Hanya dengan Dia saja kita mampu menanggung segala perkara. Filipi 4 ayat 13 berkata, segala perkara dapat ku tanggung. Di dalam siapa? Di dalam Dia yang memberi kekuatan. Kalau nggak Dia beri kekuatan, nggak mampu, saudaraku. Akan mudah tersulut, akan mudah tersinggung, akan mudah menyerah. Sekali lagi, segala perkara dapat ku tanggung. Di dalam siapa? Di dalam Dia yang memberi kekuatan. Siapa penolong saudara? Tuhan Yesus, penolong dan sahabat. Tetap percaya, Tuhan setia. Andalkan kesetiaan Tuhan, bukan kesetiaan kita. Poin selanjutnya, masih sabar? Bertekun dalam iman yang benar. Ayat 28, maka Yesus menjawab dan berkata kepadanya, hai ibu, besar imanmu, maka jadilah kepadamu seperti yang kau kehendaki. Wow. Di manakah kebesaran iman perempuan ini? Kebesaran imannya bukan sekedar karena dia mendengar tentang Yesus, tapi karena dia mendatangi Yesus dengan iman, dengan pikiran positif yang tadi, yang tidak kenal menyerah. Kebesaran iman perempuan ini adalah hatinya berpaut kepada Yesus walau orang lain menghalangi. Berpaut berarti tidak melepaskan imannya apapun yang terjadi. Itu yang dilakukan oleh perempuan ini. Dia berpaut terus kepada Yesus, tidak peduli dengan sekeliling. Itulah hal yang menonjol dari imannya. Tidak heran, pada akhirnya Yesus pun memuji imannya sekaligus menyembuhkan anaknya. Jika saudara memiliki iman seperti yang dimiliki oleh perempuan ini, saudaralah orang yang memiliki iman yang besar.
Tetapi iman yang lemah, jika ada persoalan kecil saja, sudah berpaling dari Tuhan. Katanya beribadah, katanya melayani, malahnya Tuhan. Itu iman yang kecil. Begitu ada persoalan, langsung lari dari Tuhan. Orang yang demikian tidak tahu apa artinya berpaut kepada Tuhan. Hanya orang yang berpaut kepada Tuhan menjadi satu dengan Tuhan. Dan kalau sudah satu dengan Tuhan, apa yang tidak mungkin menjadi, itu yang perlu. Pautkan hati kita kepada Tuhan. Kita harus percaya kepada Tuhan dalam segala keadaan dan tetap setia kepadanya. Bahkan ketika dalam kesulitan besar, ya sepertinya Tuhan lihat, sadarilah itu ujian iman. Dikatakan hamba Tuhan itu semalam, orang yang malas belajar dengan yang rajin belajar, kalau ketika semester sama nggak ujiannya? Bedanya di mana? Hasilnya. Yang namanya anak Tuhan pasti adanya ujian iman. Kalau hari Minggu bisa dibuatnya di rumah berantakan, semua itu salah satu ujian. Semangat nggak datang ibadah? Udahlah, kalian semuanya mengganggu imanku, nggak usah beribadah hari ini. Tidur kita semua. Itu nggak teruji dia. Atau hujan, ada alasan. Atau sakit perut sedikit, atau pening sedikit, atau apalah, itu masih soal ibadah. Belum lagi hal lainnya. Perhatikan cara perempuan dengan iman yang besar ini dalam mengambil Yesus. Dia berlutut di hadapan Yesus, dia merendahkan diri di hadapan Yesus, dan tidak kenal menyerah walau ada penolakan. Gak mudah itu ditolak. Sebagai anak Tuhan yang mengimani bahwa Tuhan ada di dalam segala perkara yang kita hadapi, kita harus percaya bahwa Tuhan pasti menolong. Katakan pada diri saudara, Tuhan pasti menolong saya. Katakan lagi kiri kananmu, Tuhan pasti menolongmu, saudaraku. Percaya janji Tuhan adalah ya dan amin, amin. Taruh dalam pikiran kita segala yang Tuhan janjikan melalui firman-Nya tidak akan ditarik kembali, dan Tuhan tidak akan pernah mengingkari apa yang dijanjikannya. Dikatakan Mazmur 89 ayat 35, aku tidak akan melanggar perjanjianku, dan apa yang keluar dari bibirku tidak akan kuubah. Jadi kalau Tuhan berjanji untuk menolong saudara, pasti digenapi, amin. Tapi ikutilah apa yang diperintahkan Tuhan. Kalau selagi datang kepada saudara persoalan itu, menanglah menghadapinya. Jangan menyerah, amin. Pikirkan dan imanilah kemampuan Tuhan yang tidak terbatas, bukan kemampuanmu. Pikirkan dan imanilah kemampuan Tuhan yang tidak terbatas untuk memberkati keluarga saudara, memberkati usaha saudara, memberkati bisnis saudara, memberkati kehidupan saudara, memberkati studi saudara. Bahkan jika hanya menerima remah-remah dari kuasanya saja pun, hidup saudara pasti berbeda. Haleluya. Si wanita ini hidupnya yang berbeda. Tadinya anaknya kerasukan setan, sembuh. Kenapa? Hanya terima remah saja. Apalagi kalau full. Wah, haleluya. Bisa saudara bayangkan kalau full kita terima? Tuhan mau kita menerimanya supaya kita mempermuliakan nama Dia. Dengan kerendahan hati, artinya ketidaksombongan, ketiadaan rasa layak pada diri sendiri. Jangan merasa layak. Kalau merasa layak itulah yang angkuh tadi, yang sombong tadi. Ketiadaan rasa layak untuk dihargai. Nggak dihargai aku. Dan ketika kita merasa tidak layak untuk
Bukan saja tanda dari iman yang besar, tapi itu kunci mendapatkan keajaiban Tuhan, kunci mendapatkan mujizat Tuhan. Seperti perempuan ini, kalau dibandingkan dengan pengikutanku, Tuhan gak layak lah, tapi aku percaya kepada kemampuanmu. Haleluya. Tapi bukan berarti kita bela kelemahan kita. Sampai di mana kita tahu kebenaran, lakukanlah. Amin. Amin. Kita sudah dengarkan firman Tuhan minggu lalu atau minggu sebelumnya. Kalau kita tahu kebenaran dan kita langgar, dalam kitab Ibrani dituliskan, tidak ada lagi darah untuk menghapus dosa itu. Bukan berarti dengan demikian lalu kita bela dosa kita, enggak. Sepanjang kita tahu itu dosa, bertobat, tidak dipertahankan. Saat kita sedang bergumul dengan suatu permasalahan hidup dan telah berulang kali memohon jawaban dari Tuhan, dan nampaknya Tuhan masih diam, tetaplah bertahan dalam iman dan percaya bahwa Tuhan pasti memberikan yang terbaik pada waktunya. Haleluya. Jika kita memiliki iman yang demikian, kita akan tahu arti kemenangan rohani. Kita akan tahu arti menjadi umat Tuhan. Kita akan tahu apa artinya melangkah bersama Tuhan. Kita akan tahu apa itu sukacita dalam hadirat Tuhan. Tetap teguh percaya kepadanya, karena Roh Kudus jaminan bagi saya dan saudara. Itu sebabnya dari awal tadi mengenai Roh Kudus dinyanyikan. Memang kita butuh Roh Kudus. Tanpa Roh Kudus kita nggak kuat, Bapak Ibu. Lihat keadaan negeri kita ini. Maaf ya, ekonominya walaupun mungkin banyak bantuan ini itu, tapi lihatlah banyaknya korupsi. Triliunan bisa dihabiskan, tapi masyarakat banyak ekonomi lemah. Lihat keadaan negeri kita. Si hamba Tuhan semalam memang berkata, kita dibuang di dunia ini, tetapi kepada Yeremia dia berkata, usahakanlah kesejahteraan kota, kemana kamu aku buang. Karena memang tempat kita di surga. Di dunia ini sementara. Nah, kita tahu keadaan negeri kita, kita tahu keadaan kota kita, kita tahu tidak ada semakin banyak dan semakin baik, maksud saya. Korupsi di mana-mana. Harga-harga mungkin hasil pertanian tidak bisa mencukupi kebutuhan para petani. Demikian juga pedagang begitu banyak saingan. Di sini bilang harga segini, di sini diturunkan supaya orang datang kepada dia, di sana diturunkan lebih lagi, akhirnya tidak ada untung. Memang sulit. Itulah dunia. Tetapi kita umat Tuhan harus mengusahakan kesejahteraan kota di mana kita ada. Amin. Caranya gimana? Kita sendiri umat Tuhan harus punya iman untuk menurunkan kuasa Tuhan, untuk menurunkan keajaiban Tuhan. Maka Mazmur 121 berkata, aku melayangkan mataku ke gunung-gunung, dari manakah akan datang pertolonganku? Pertolonganku ialah dari Tuhan yang menciptakan langit dan bumi. Kalau dia menciptanya dengan berfirman, maka apa yang difirmankan untuk saya dan saudara, sekalipun dunia bergejolak, sekalipun ekonomi lemah, sekalipun cuaca ekstrim, mataku tertuju kepada Tuhan. Amin. Jangan menyerah seperti wanita ini. Remah pun jadilah Tuhan, dan itu bisa menyembuhkan penyakit yang dahsyat sekalipun. Apalagi full, itu aja bayangkan. Wanita yang tidak kenal Yesus sendiri pun memohon dengan kerendahan hati, dijawab oleh Tuhan. Apalagi saya dan saudara yang pun percaya kepadanya. Haleluya. Mari kita bangkit berdiri. Kita nyanyikan satu pujian, ku tak akan menyerah.
Dan pikirkanlah, imanilah kemampuan Tuhan yang tidak terbatas itu untuk menolong saudara, menyembuhkan saudara, menyembuhkan anak saudara, memulihkan keluarga saudara, memulihkan ekonomi saudara, menolong saudara dalam segala keadaan yang terjadi saat ini. Dan jadilah berkat dimanapun saudara berada, karena untuk itu saudara mengalami keajaiban Tuhan, bukan untuk diri sendiri, tapi untuk memuliakan Tuhan. Haleluya. Kita semua bangkit berdiri. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur kepada Tuhan. Terima kasih buat firman-Mu yang sudah Tuhan berikan. Kami percaya kuasa Tuhan akan terjadi. Haleluya, haleluya. Dalam keadaan apapun, dalam keadaan situasi apapun, dalam segala perkara dalam hidup kami, kami butuhkan Tuhan. Kami percaya dan pertolongan Tuhan. Sebagaimana perempuan ini Tuhan, bukan keturunan Israel, tapi dengan iman dia percaya. Dia mengenal Tuhan itu baik, Maha Kuasa. Hari ini sidang, kami percaya Tuhan sangat baik. Amin. Mujizat terjadi bagi kami. Amin. Haleluya. Dalam segala perkara